Episode 64, Calon Orang Tua. Oh iya, kapan kamu periksa ke dokter? Erem, tanya Dedi Rian yang sedari tadi hanya menyimak. Siang ini juga Dad. Aku juga ingin melihat apakah benih yang kutaburkan ini menghasilkan bibit unggul. Jawab Angga terkekeh dan langsung mendapatkan cubitan dari Erem. Tentu saja hal itu membuat Erem semakin malu. Dia merasa kalau sebagai gadis tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Sayang, tidak usah merasa rendah diri. Tadi Angga sudah menceritakan semuanya kepada Dedi perihal kehamilanmu itu. Aku tahu kamu gadis yang baik. Semua itu hanya kecelakaan dan kamu hanya membantu Angga. Terima kasih, Nak. Ucap Dedi Rian menenangkan Erem yang terlihat malu dan menunduk. Alia menghampiri putra dan putrinya itu. Dia duduk di samping Erem dan memeluknya. Sebaiknya segera kalian periksa ke dokter Obdin. Nanti Paman Reno akan mengantar kalian. Ucap Mami Alia. Angga tersenyum menatap Erem. Dia kemudian menghampiri sang Mami dan memeluknya. Terima kasih Mam. Kalian semua telah mendukung kami. Sekali lagi terima kasih. Kesatu love you all. Ucap Angga di pelukan sang Mami. You're welcome. My boy. Alia mengusap rambut Angga. Tidak terasa putranya kini sudah tumbuh besar. Semua menatap haru ke arah Alia dan Alven. Tidak disangka putra pertama Rian dan Alia itu ternyata sekarang sudah berani berumah tangga. Dan jangan lupakan putri kedua mereka, Della Richard, juga akan segera bertunangan dengan kekasihnya. Sepertinya keluarga besar Richard akan ngunduh mantu besar-besaran. Siang itu juga Angga dan Erem diantar oleh Reno, asisten Rian, untuk pergi ke rumah sakit. Reno ini adalah orang kepercayaan Dedi Rian yang dipekerjakan oleh Opa Ricci sejak sang Dedi masih kecil. Dan tentu saja dia selalu setia kepada Tuan Rian karena sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Paman, bagaimana kabarnya Tante Rosa? Tanya Angga pada Reno. Rosa adalah istri dari Paman Reno. Sejak kecil Angga, Della dan Erem sudah mengenal baik Tante Rosa. Dia wanita yang baik. Sering mengajak ketiganya bermain bersama putrinya yang bernama Putri. Tantemu itu sekarang masih mengurus papanya di Meksiko. Jawab Reno. Lalu si Putri gimana? Berganti Erem yang bertanya. Putri sekarang sedang kuliah di Meksiko juga. Maklum punya istri anak dari seorang pengusaha membuat paman jarang bisa berkumpul dengan keluarga. Apalagi Putri memilih kuliah di Meksiko. Sebenarnya itu juga bukan keinginannya, melainkan sang grandpa yang ingin selalu dekat dengan cucunya. Jawab Reno sambil terus fokus menyetir ke depan. Putri saat ini usianya masih 18 tahun. Selisih 2 tahun dari Ara. Memang sudah sangat lama mereka tidak pernah bertemu. Mungkin 10 tahun yang lalu. Ya, padahal aku rindu sama Putri. Dulu dia masih kecil sekali. Pasti sekarang dia cantik ya. Secara ibunya asli orang Meksiko. Ujar Erem. Reno tertawa kecil, tapi dia nakal dan galak. Persis seperti saya, jawab pria berumur 50 tahunan itu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Angga sudah tidak sabar melihat pemeriksaan kekasihnya. Ayo sayang, kita segera menemui Dokter Obgin untuk memeriksa kehamilanmu ini. Ucap Angga. Aruma hanya mengangguk. Kemudian dia keluar dari dalam mobil setelah Reno membukakan pintunya. Angga menggenggam tangan gadis itu erat. Sepanjang koridor rumah sakit Erem terlihat sangat gugup. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Angga yang merasakan itu kemudian mengecup punggung tangan Erem. Tenanglah sayang, ada aku di sini. Ucap Angga, memberikan semangat pada kekasihnya. Angga sebenarnya juga sangat gugup. Berharap diagnosa dokter di rumahnya semalam memang benar. Kita sudah seperti sepasang suami istri saja. Jawab Erem berusaha tenang. Menghalau gugup yang sejak tadi melanda. Sebentar lagi kita akan menikah. Tentu saja sudah sangat pantas kita disebut sebagai pasangan suami istri kan? Tanya Angga memeluk bahu Erem. Wanita itu hanya tersenyum. Dia tidak menjawab ucapan Angga. Tapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam tentu saja dia merasa sangat bahagia bisa menikah dengan orang yang dicintai selama ini. Tuhan, terima kasih telah mengabulkan doaku selama ini.
Sejak dulu aku selalu berdoa agar aku bisa bersama dengan orang yang aku cintai. Kini dia sudah selangkah di depan menjadi milikku, batin Erem. Setelah sampai di ruang dokter, Erem langsung disuruh berbaring. Lalu setelah itu sang dokter memberi gel di perut Erem dan langsung mengarahkan alat USG tersebut. Lihatlah Nona Erem dan Tuan Angga. Di gambar ini sudah terlihat jelas calon bayi kalian yang masih sebesar biji jagung. Ucap sang dokter. Angga menatap layar monitor di depannya dengan berlinang air mata. Dan ternyata benar kata dokter bahwa Erem telah hamil 5 minggu. Angga sampai menitikan air mata saat melihat bakal calon bayinya itu. Begitu juga dengan Erem. Dia sungguh bahagia karena kehamilan yang tidak pernah direncanakan ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Apakah aku akan menjadi seorang ibu? Gumam Erem yang sudah berlinang air mata. Angga memeluk kekasihnya itu dan mencium pucuk kepala Erem berkali-kali. Kita akan menjadi orang tua sayang. Aku berjanji akan selalu menjagamu, menyayangimu, dan juga anak-anak kita kelak. Ucap Angga. Selamat ya Tuan Muda Angga dan Nona Erem. Kalian akan menjadi calon orang tua, ucap dokter tersebut. Bersambung.